Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pembelajaran untuk materi machine learning. Lanjut ke kemarin kita udah belajar tentang unsupervised machine learning. Kita sekarang lanjut ke supervised machine learning. Di klasifikasinya ya. Jadi nanti ada dua sebenarnya. Untuk supervised itu klasifikasi atau regresi. Nah, beberapa hal yang harus kita refresh kembali di supervised machine learning itu, algoritmanya dilatih untuk prediksi ya, untuk prediksi output. Syaratnya untuk itu, maka di datasetnya harus ada label, ada satu kolom yang berfungsi sebagai label atau output yang menilainya itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh implementasi supervised machine learning itu adalah pengenalan email spam atau email biasa, prediksi kanker atau bukan, atau prediksi harga. Nah, kemudian bentuk datasetnya sekarang berubah. Kalau kemarin kan di unsupervised machine learning, data itu cuma sampai sini aja, di X saja. Sekarang dataset untuk supervised machine learning ada tambahan satu kolom, itu berfungsi sebagai label atau output atau dependent variable. Nah, inilah yang menentukan bagaimana nanti supervised machine learning harus mempelajari datasetnya. Label ini bisa didapat dari hasil pengukuran, survei, notasi oleh ahli, fungsi atau rumus, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kemudian, jenis label, tipe data label tersebut itu bisa ada dua jenis, continue atau categorical. Kalau continue maka nanti dia algoritma atau teknik machine learningnya disebut sebagai regression learning. Sedangkan untuk categorical maka nanti teknik machine learningnya disebut sebagai classification learning. Ini ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang classification learning. Nah, ini contohnya permasalahan aja ya. Kalau ketika di training, machine learning di training dengan dataset seperti ini, ya, gambarnya kucing, semua macam-macam gambar kucing diumpankan ke satu algoritma machine learning, maka nanti ketika diberi dataset baru, ini data training ya, ini data uji, maka nanti si machine learning bisa prediksi, oh yang cats itu yang ini, gambar yang ini cats, sedangkan yang seperti ini adalah bukan kucing. Nah, kalau kita lihat plot datanya tadi kan tipe data. Kalau tipe datanya itu kategorikal atau sebenarnya bisa juga numerik. Kalau kita plot, maka nanti ada diskriminasi label. Kalau klasifikasi, kalau kita plot, dia akan kelihatan, oh ini yang warna yang plus sama yang X itu terpisah dari satu sama lain, seperti di clustering gitu ya. Terpisah kelompoknya. Sedangkan untuk regresi, dia itu akan membentuk satu pola garis, entah linear atau non-linear. Nah, dari situlah nanti si regression learning akan mempelajari pola garis yang paling optimal. Beberapa terminologinya. Dataset untuk supervised machine learning, setiap sampel terdapat atribut input ya dan output label. Data latih terdiri dari serangkaian sampel untuk training. Jadi nanti untuk proses pengembangan modelnya, data itu akan selalu dipisah menjadi data latih dan ada data uji. Sedangkan untuk data latihnya digunakan untuk proses training. Hasil dari proses training adalah berupa model prediksi. Kemudian pengembangan model prediksi biasanya menggunakan cross validasi ya. Kalau cross validasi ada beberapa model kan, ada beberapa pendekatan ya, hold out atau k-fold atau leave one out. Kemudian tiap iterasi pada proses training diukur performa model prediksi, performa ya. Nah, caranya gimana? Maksudnya apa ini performa? Performa ini mengindikasikan bagaimana model prediksi ini memprediksi data ujinya ya. Data ujinya diukur sedemikian rupa sampai dengan hasil ukur dari
model prediksinya, bisa diketahui kinerjanya udah baik atau belum. Kalau belum berarti iterasinya berlanjut. Ini ya, dioptimasi lagi dengan mengubah konfigurasi pada algoritma machine learningnya. Setiap iterasi kemudian diuji lagi terhadap data uji, bagaimana udah baik atau belum. Kalau misalnya masih rendah, berarti ya harus muter lagi ke sini, dioptimasi lagi. Tapi kalau sudah baik, optimasi mungkin berhenti ya, ada stopping criterion, berhenti misalnya sampai ketika akurasinya sampai 90%. Maka proses pengembangan modelnya bisa diberhentikan, atau memang kita atur supaya iterasinya itu, iterasi pengembangan modelnya ada 10 iterasi misalnya. Maka dari situ kita plot performa model ininya, ini ya model prediksinya diplot, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah grafik performa. Misalnya di sini akurasinya ya, akurasi ini iterasi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka nanti dia hasilnya adalah seperti ini, gini naik. Nah, dengan grafik seperti ini, maka nanti untuk dijadikan bahan untuk analisisnya. Algoritma supervised machine learning ada macam-macam ya. Ada decision tree atau random forest, naive Bayes, KNN, ANN atau JST, jaringan saraf tiruan, support vector machine, regression, dan forecasting. Kalau forecasting tidak dibahas di machine learning, itu dibahas sendiri ya. Oke, itu sekilas intro tentang supervised machine learning-nya. Di video berikutnya nanti ada tentang classification learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.